Menurut Sireti, tahun 2007, pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Yang kedua, fungsi pengukuran. Secara sederhana, sebenarnya kegiatan pengukuran yang kita lakukan itu berfungsi sebagai alat komunikasi, dan komunikasi di sini bisa juga diartikan secara luas, contohnya komunikasi antar penjual dan pembeli. Yang kedua, di dalam suatu perusahaan manufaktur, pengukuran sangatlah penting, karena segala sesuatu yang menjadi parameter dari suatu produk yang kita hasilkan tidak lepas dari angka-angka yang hanya bisa didapatkan melalui proses pengukuran. Untuk pengukuran yang dilakukan dengan benar akan memberikan manfaat yang berguna untuk kita, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang kita teliti. Yang kedua, dalam bidang industri dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan mulai riset, operator, pengujian sampai dengan jaminan mutu terhadap suatu produk yang nanti akan kita hasilkan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam alat ukur. Di antaranya yaitu mister atau yang lebih dikenal sebagai penggaris. Alat yang digunakan untuk mengukur barang yang berukuran sedang dan berukuran besar. Mister ini dapat mengukur dengan ketelitian hingga 1 mm. Selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter, dimensi luar suatu benda, dan dimensi dalam suatu benda. Jangka sorong memiliki dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian yang sama dengan mister, yaitu 1 mm. Selanjutnya adalah micrometer screw. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, panjang benda yang kecil, dan dimensi luar benda yang kecil. Micrometer screw memiliki tiga bagian, yaitu selubung utama, selubung luar, dan selubung ulir. Alat ini memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Selanjutnya adalah macam-macam pengukuran. Pengukuran memiliki beberapa macam yang tersusun di dalamnya. Di antaranya adalah pengukuran secara langsung. Ini berarti membandingkan nilai yang diukur dengan jumlah standar yang diterima sebagai satu unit. Dan selanjutnya adalah pengukuran secara tidak langsung, yaitu pengukuran untuk mengukur kuantitas dengan mengukur skala lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan dan proses pengukuran. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Kalian harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk memecahkan persoalan yang ada. Dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli sepakat untuk menggunakan satu sistem satuan, yaitu menggunakan Satuan Standar Sistem Internasional, atau disebut dengan Sistem International Unit, atau SI. Internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional, serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya, sistem internasional disebut sebagai meter, kilogram, second, atau MK. Selanjutnya, pada konferensi barat dan pengukuran tahun 1928, tiga satuan itu Newton, Joule, dan Watt ditambahkan ke dalam SI. Akan tetapi, pada tahun 1960, di satuan internasional dari besaran Planck telah ditetapkan yaitu meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan candle. Saya akan menjelaskan tentang proses pengukuran. Adapun untuk pengukuran ini memiliki proses sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan serangkaian prosedur atau definisi untuk menerjemahkan hasil pengukuran menjadi pernyataan atau data kuantitatif. Namun, dalam pengukuran, kuantifikasi informasi penting untuk menentukan atau membedakan atribut, sehingga kesimpulan dapat tidak subjektif. Yang kedua, tentukan serangkaian operasi yang dapat digunakan untuk mengukur atribut ini. Yang ketiga, identifikasi dan rumuskan atribut atau kualitas yang akan diukur. Berikut cara-cara penggunaan alat. Pertama, mistar. Pastikan ujung penggaris Anda berada di tengah benda yang Anda ukur. Kedua, gunakan tangan kiri untuk menahan benda yang diukur. Ketiga, gunakan tangan kanan untuk menyesuaikan ujung penggaris Anda. Jangka sorong. Pertama, kendurkan skrup pengunci. Kedua, sesuaikan lebar rahang atas dengan menggeser rahang geser ke kiri atau ke kanan agar bisa dimasukkan ke rongga benda yang akan diukur. Ketiga, masukkan rahang atas ke rongga benda. Keempat, geserlah rahang geser ke kanan sedemikian sampai menyentuh sisi dalam benda ukur. Kelima, putar skrup pengunci agar rahang geser tidak bergerak lagi. Keenam, baca hasil pengukuran pada skala utama dan nonius. Mikrometer skrup. Pertama, jepitkan benda yang akan diukur pada rahang mikrometer, tepatnya di antara anvil dan spindle. Kedua, putar thimble dan raket sampai objek benar-benar terjepit. Ketiga, putar pengunci pada lock nut sehingga pemutar dan objek tidak bergerak lagi. Keempat, baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius.